Pria ini adalah Kaisar Xin, Kaisar Dinasti Shang, penguasa dunia. Sebagai Kaisar Dinasti dan penguasa dunia, dia memiliki semua seni bela diri di ujung jarinya. Dia tak terkalahkan di dunia itu. Saat dia mulai bosan dengan dunia itu, sebuah portal aneh tiba-tiba muncul di depannya. Dia mencoba masuk ke dalamnya, kemudian dia menyadari bahwa dirinya adalah karakter dalam novel berjudul The Tyrant Emperor. Penulis novel tersebut berniat untuk menciptakan seorang karakter yatim piatu, dan kemudian melahapnya dengan kekuatan super yang disebut Fantasy Devouring. Sayangnya, dia terlalu lemah dan malah dilahap balik oleh karakter tersebut, dan kehilangan kekuatan Fantasy Devouring miliknya, di dunia yang disebut Negara Zong, tempat dia melakukan perjalanan ke masa lalu, terdapat berbagai macam kekuatan super, krisis, tapi ada juga berbagai macam peluang, dan Sang Tyrant, dengan kekuatan Fantasy Devouring, sekali lagi akan menguasai dunia. Bagaimana perjalanannya untuk menguasai dunia? Kita lanjut ke videonya. Cerita diawali di sebuah ibu kota di dinasti Shang, di dalamnya terdapat kolam anggur dan daging, dan terlihat, seorang pria yang sedang bermain di kolam dengan gadis-gadis yang melayaninya. Yang mulia, ketiga saudari sudah pergi, sekarang giliran kami, ucap salah satu gadis di sana. Hihi, penampilan mereka tidak lebih buruk dari Sister Su, ucap gadis yang lain. Yang mulia, makan anggur ini, ucap salah satu gadis sambil menyodorkan anggur dari mulutnya. Ah, betapa tidak tahu malunya kamu menyuapi anggur kepada yang mulia dengan mulutmu. Aku juga menginginkannya, ucap gadis yang lain. Di sela-sela kesenangan mereka, seorang pelayan memberikan kabar. Yang mulia, Jiang Shang, si pencari pedang, telah kembali dan sedang menunggu Anda di luar ruangan, ucapnya. Lalu Kaisar Xin menyuruhnya masuk, dan tak lama setelahnya orang yang menunggu di luar membuka pintu di sana. Yang mulia, pedang ini adalah pedang milik Kaisar Huang, pedang Xuanyuan. Legenda mengatakan bahwa pedang ini ditempa oleh para dewa dengan menyatukan kekuatan matahari, bulan dan bintang, dilapisi juga dengan energi gunung, sungai, rumput dan pepohonan, sehingga dapat menyatukan dunia, ucap pria tua itu. Dia adalah Jiang Shang, mantan Grandmaster Negara Barat, dan sekarang menjadi utusan pencari pedang dinasti Shang. Lalu Kaisar Xin menghampirinya, dan hendak mengambil pedang itu, dan terlihat, ekspresi Jiang Shang sangat tidak senang. Bagus sekali. Lalu Kaisar Xin menyentuh pedang itu, meskipun 4 lautan dan 8 daratan adalah milikku. Lalu pedang Xuanyuan ini, sebelum menyelesaikan ucapannya, pedang itu bergerak dan memancarkan aura, dan ternyata, pedang itu dikendalikan oleh Jiang Shang dan hendak menyerang Kaisar Xin. Mati kau Tyrant Emperor, ucap Jiang Shang berteriak dan mengeluarkan tekniknya, tapi Kaisar Xin tidak menghindarinya dan menerima serangan Jiang Shang. Lalu Jiang Shang terkejut, ternyata, pedangnya tidak bisa melukai Kaisar Xin sedikitpun. Apakah ini seni pedang kekaisaran yang Anda rahasiakan, Grandmaster Jiang? Dalam sekejap, Anda menyerang tanpa peringatan, dan ketika Anda bergerak, aku sama sekali tidak menyadarinya. Ini sungguh menakjubkan. Namun, kekuatannya sangat lemah, bahkan tidak bisa menembus kulitku. Apakah itu artinya Grandmaster belum cukup berlatih, ucap Kaisar Xin meremehkan. Tubuh abadi dan kebal, padahal sudah jelas kau mengabaikan pemerintahan lalu hanya memanjakan dirimu dengan harem setelah memusnahkan negara barat. Bagaimana mungkin kau dapat berlatih teknik Kaisar Xuanyuan sampai ke tingkat ini, ucap Jiang Shang yang sangat terkejut. Hanya berlatih sesederhana makan dan minum, bagaimana mungkin Grandmaster tidak mengetahuinya, ucap Kaisar Xin. Lalu dia memusatkan energi ke tangannya dan mengambil pedang yang menusuk kepalanya, lalu dia langsung menebas Jiang Shang. Padahal aku berharap padamu, sebagai kultivator nomor 1 di negara barat untuk memberikan sebuah kejutan kepadaku. Namun, sepertinya tidak lebih dari seorang kultivator biasa saja. Meskipun pedang Xuanyuan ini terbuat dari bahan khusus dan bisa dibilang tajam, namun pedang ini tidak memiliki kekuatan ilahi sedikitpun. Sepertinya tidak ada dewa di dunia ini. Mitos tetaplah mitos, ucapnya sambil mengusap pedang itu dan melihat wajahnya dari bilah pedang, sedangkan Jiang Shang batuk darah karena diserang Kaisar Xin. Lalu Jiang Shang memusatkan energinya ke tangannya. Aku Jiang Shang, mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk membalaskan dendam negara barat dalam hidup ini. Jika sudah sejauh ini, wajah seperti apa yang aku miliki? Meskipun aku mati hari ini, kamu, seorang tiran,
tidak akan pernah berakhir dengan baik, ucapnya, lalu dia bunuh diri di tempat. Lalu Kaisar Xin melempar pedang Xuanyuan itu ke arah Jiang Sang. Sungguh disayangkan, ucapnya sambil menatap mayat Jiang Sang, dan pedang itu menancap di samping Jiang Sang. Menurut berita, Jiang Sang yang sedang mencari pedang tiba-tiba meninggal karena penyakit lama miliknya. Karena dia adalah mantan Grandmaster Negara Barat, dia akan dimakamkan dengan kehormatan Grandmaster. Walau pedang Xuanyuan ini pedang yang bagus, tapi tidak bisa digunakan, jadi mari kita kubur bersama si pencari pedang, ucap Kaisar Xin. Kaisar sungguh perkasa, ucap salah satu gadis di sana, gadis di sebelahnya menambahkan. Tidak hanya perkasa, tetapi juga baik hati, karena kejadian itu, Kaisar Xin tidak melanjutkan mandinya dan dia bersantai ditemani gadis-gadis yang melayaninya. Di masa depan nanti, apakah masih ada cara? Burung takdir misterius turun di dinasti Shang dan melahirkan seorang anak. Ayahku pernah berkata bahwa anak tersebut lahir dari seekor burung misterius, membawa sebuah keberuntungan bagi dinasti Shang. Karena bakat seni bela diri anak yatim piatu tersebut terlalu tinggi. Seni bela diri apapun di tangannya dapat dikuasai segera setelah dia mempelajarinya, dan dapat menguasai teknik tersebut sepenuhnya hanya beberapa saat setelahnya. Setelah naik tahta, anak tersebut melatih seni bela diri kuno, rahasia Kaisar Xuanyuan, ke tingkat tertinggi ke-13, yang belum pernah dikuasai oleh siapapun sebelumnya, dan dia menjadi seseorang yang tidak terkalahkan sejak saat itu. Dalam dilema karena kesepian, dia mengatasinya dengan mencari barang-barang dalam mitos dan legenda. Sayangnya, harapan yang luar biasa ini hancur dengan munculnya pedang Xuanyuan, yang tidak memiliki kekuatan ilahi. Mitos hanyalah mitos, aku bukanlah burung misterius, dan tidak ada dewa di dunia ini. Tanpa adanya dewa, tidak akan ada keberadaan yang dapat mengancam dia. Menaklukkan semua daratan dan mengalahkan semua musuh. Setelah aku berhasil melakukan semuanya, rasa kesepian ini muncul kembali, gumam Kaisar Xin yang mulai bosan, tapi tiba-tiba, ada portal cahaya aneh yang muncul di depannya, lalu Kaisar Xin berdiri karena terkejut. Apa ini? Kemunculan abnormal seperti ini, mungkinkah itu gerbang menuju surga dalam mitos dan legenda? Sepertinya bentuknya tidak stabil, dan akan runtuh kapan saja. Menurut legenda, gerbang langit itu hanya muncul sebentar, dan akan cepat menghilang. Ratu Su, selir Hugui dan Nyonya Yugui yang telah kembali dari kunjungannya, katakan kepada mereka bahwa aku harus pergi sendirian untuk urusan penting, dan bahwa urusan internal dan eksternal dinasti Shang untuk sementara diputuskan oleh Ratu dan Master Wenzong, ucapnya sambil menghampiri portal itu. Meski agak berisiko, bagaimana mungkin aku melewatkan kesempatan ini? Aku ingin melihat seperti apa dunia di dalam pintu ini, gumamnya sambil memasuki portal itu, dan terlihat gambar dan kode-kode seperti yang biasa dipakai hacker, dan portal itu membawa Kaisar Xin ke sebuah ruangan. Di balik pintu, sebuah ruangan aneh, gumamnya sambil melihat sebuah laptop yang menyala, dan dia keheranan melihat tulisan di dalam laptop itu. Jika kalian ingin baca, kalian bisa pause video ini. Tyrant Martial Emperor, novel online Kaisar Xin, protagonis laki-laki, dan dia memandangi laptop itu dengan sangat serius. Beberapa saat kemudian, aku sudah selesai membaca novel ini. Novel berjudul Tyrant Emperor Martial Arts, ini benar-benar menggambarkan kehidupanku kata demi kata. Setelah aku melewati gerbang cahaya, aku lalu mendapatkan pengetahuan tentang dunia modern karena kekuatan yang tidak dapat dijelaskan, dan konten semacam itu ada di dalamnya. Seperti yang ada di dalam buku, aku tidak hanya melakukan perjalanan ke zaman modern, tetapi juga menerobos tembok keempat dan datang ke dunia nyata dari buku. Apakah aku hanya sebuah karakter dalam novel? Tapi ini aneh, semenjak aku datang ke dunia ini, entah kenapa aku merasa nyaman. Pertama-tama, mari kita atasi masalah ini, gumamnya, lalu dia hendak membuka sebuah pintu. Ketika dibuka, dia mendapati dua orang di dalamnya, yang satu ketakutan dan yang satunya merangkak ke arah Kaisar Xin dengan tubuh yang sedikit demi sedikit menghilang. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Kaisar Xin, dewa pasti akan membunuhku, aku tidak akan dimaafkan. Padahal aku sudah membuat berbagai macam persiapan untuk ini, kenapa bisa terjadi seperti ini, ucap pria itu, dan Kaisar Xin yang tidak tahu apa-apa, dia sangat keheranan, pria itu bisa menggunakan kekuatan lain,
yaitu karakter fantasi yang terwujud tidak akan bisa mengetahui kenyataan saat baru saja dimanifestasikan. Karakter itu mungkin akan membuat keributan besar, dan dia bahkan tidak perlu melakukan apapun, jadi polisi yang akan mengurusnya. Dengan kekuatannya, dia bisa membentuk pemerintahan, sekuat negara maju lainnya. Dia tahu bahwa ada kekuatan super lain di dunianya. Di masa lalu, dia mengira itu adalah sebuah rumor yang dibesar-besarkan, tapi kemudian dia menyadarinya. Sejak dia mengetahui bahwa dia juga memiliki kekuatan super, lambat laun dia percaya bahwa cerita urban legend perkotaan itu pasti benar. Namun, kekuatan para manusia super itu hanya terbatas nafas api, menggetarkan tanah, mengubah bentuk tubuh, dan sebagainya, dan hal itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kekuatan milik pria itu, yaitu Devouring Fantasy. Ini artinya dia adalah favorit para dewa. Namun, meski potensi kekuatan supernya tidak terbatas, terdapat batasan yang cukup besar. Prasyarat untuk mewujudkan karakter fantasi adalah, karakter tersebut harus dipercaya oleh banyak orang, percaya bahwa karakter tersebut bisa menembus tembok keempat dan masuk ke dunia nyata, dan semakin kuat karakter tersebut, semakin banyak orang yang harus mempercayainya. Ada ribuan karakter dalam karya fantasi, tetapi untuk membuat orang percaya bahwa karakter itu telah menjadi kenyataan, itu agak sulit baginya, namun, hal itu tidak berlangsung lama. Segera sebuah solusi muncul di benaknya dan rencana kenyataan terperinci dibuat untuk itu. Menggunakan karakter fiksi milik orang lain akan sulit baginya, jadi dia membuat karakter fiksi sendiri. Dia mulai membuat novel fantasi online berjudul Tyrant Martial Emperor, di mana sang protagonis Kaisar Sin adalah objek perwujudan yang dia sesuaikan untuk dirinya sendiri. Kaisar Sin tidak bisa diperintah oleh siapapun, karena dia terlalu kuat, tentu saja saat ini masih terbatas oleh kemampuanku. Tentu saja, kekuatannya tidak boleh terlalu lemah, jika terlalu lemah, saat aku mewujudkannya dia tidak akan ada artinya. Aku tidak boleh terjebak dalam batas kemampuanku, ucap pria itu bergumam sendiri. Dalam 2 tahun, 10.000 kata telah diperbarui setiap hari olehnya dan semuanya gratis, dia berusaha keras dan akhirnya menyelesaikan buku Tyrant Martial Emperor. Dia menambahkan trik di akhir novel, dan itu benar-benar berhasil membangkitkan diskusi panas di antara para penggemar tentang Kaisar Sin yang mendobrak tembok keempat dan menjadi kenyataan. Tyrant Martial Emperor sangat populer karena novel tersebut benar-benar gratis, dengan memenuhi harapan mereka serta memiliki hampir 10 juta jumlah favorit dan ratusan juta hit. Tyrant Martial Emperor, sudahkah kau membacanya, ucap pemuda di sana. Aku sudah lama selesai membacanya, tapi endingnya terasa agak aneh, mungkin akan ada yang berikutnya, mungkin kehidupan modern Kaisar Sin, ucap teman dari pemuda itu dan didengar oleh orang yang membuat novel tersebut. Dia tahu bahwa keinginan orang-orang untuk dapat mewujudkan Kaisar Sin jauh dari cukup, jadi langkah selanjutnya yaitu langkah kedua dari rencana miliknya, adalah untuk membangun momentum. Dia membeli sejumlah besar akun lain untuk menciptakan momentum, untuk topik Kaisar Sin mendobrak tembok keempat dan datang ke zaman modern. Dengan popularitas buku dan topik tersebut, akan dapat membuat kehebohan, dan menjadikan topik tersebut jadi paling banyak dicari. Kau tidak mengundang penulis Tyrant Martial Emperor, kali ini, tanya orang berkacamata itu. Tidak, Dewa Agung itu tidak pernah menghadiri pesta atau acara, dia sangat misterius, jawab pria gendut di sebelahnya. Orang seperti dirinya yang tidak peduli dengan ketenaran ataupun uang, bagaimana mungkin dia akan menunjukkan dirinya hanya karena diundang oleh kita, ucap pria yang satunya. Sedangkan di sisi lain, pria penulis novel tersebut sedang fokus melakukan sesuatu. Tidak ada bukti nyata untuk ini, dan itu hanya mengandalkan suasana heboh yang diciptakan oleh novel itu sendiri dan hype para pembaca. Sangat sulit untuk membuat orang mempercayainya. Untungnya, selama popularitasnya cukup tinggi dan memiliki basis pembaca yang cukup besar, akan selalu ada orang yang mempercayainya sedikit demi sedikit, ucapnya dengan penuh keringat karena sedikit kesulitan. Lalu dia mengutak-atik sesuatu dan akan membuat keajaiban, sudah cukup, ucapnya dengan ekspresi yang sangat puas, dan ternyata dia membuat benda kecil seperti kelereng yang bersinar. Benih yang dapat membentuk Kaisar Sin menjadi kenyataan akhirnya lahir. Selanjutnya, aku hanya perlu menunggu sampai aku siap mewujudkan Kaisar Sin di jalan,
Dengan biarkan dia muncul begitu saja di pusat kota, dia akan menimbulkan sensasi di antara kerumunan, dan aku hanya perlu menyerahkan sisanya kepada pemerintah atau negara adidaya lainnya. Lalu duduk santai dan dapatkan keuntungannya, ucapnya. Dia berpikir, seharusnya seperti itu yang terjadi. Tapi kenyataan tidak bisa ditebak, dan kecelakaan masih terjadi. Aku telah mempersiapkan hari ini selama 3 tahun. Tapi, mengapa, belum sempat menyampaikan ucapannya, pria itu menghilang tak tersisa, Karena dia ingin melahap Kaisar Xin, namun, kekuatan Kaisar Xin sangat besar sehingga dia tidak dapat melahapnya dan dilahap balik oleh Kaisar Xin. dan Kaisar Xin hanya terdiam. Jadi, ingatan aneh yang kuterima barusan berasal dari pria gendut di depanku, Pan Wei. Jadi, itulah mengapa aku bisa datang ke dunia ini, gumam Kaisar Xin. Dan video pun bersambung.